Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta ke-18 kembali hadir. Berkolaborasi dengan LL Dikti Wilayah 3 dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam memberikan wadah bagi perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya untuk menarik minat calon mahasiswa baru. PPTJ memberikan akses kepada seluruh calon mahasiswa nasional untuk konsultasi gratis bersama dengan 200 lebih perguruan tinggi nasional. Calon mahasiswa juga akan mendapatkan diskon biaya masuk kuliah hingga 80%. Info lebih lanjut, cek Instagram @pptj18 dan kunjungi Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta tanggal 8 sampai 10 Februari hanya di Istora Senayan. See you! Curah hujan cukup tinggi mengguyur Kota Malang, menyebabkan beberapa titik ruas jalan tergenang. Bahkan air dan aliran irigasi meluap ke jalan hingga rumah warga, seperti Jalan Maijen Sungkono, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kendung Gandang, Kota Malang. Mengantisipasi luapan air dan sampah lebih besar, Dinas Pekerja Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang mengambil langkah setelah menerima laporan. Setidaknya ada 10 pekerja melakukan normalisasi aliran irigasi yang tersumbat oleh sedimen. Pekerja melakukan pengurukan sedimen dengan kedalaman 1 meter. Mereka bekerja sejak 1 minggu yang lalu. Target selesai normalisasi aliran irigasi 1 minggu ke depan dengan menggunakan alat mesin. Jumlah sedimen yang berhasil dikeruk yakni 300 meter kubik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan integrasi moda trans andalan Sulsel di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi mewakili Gubernur mengungkapkan hadirnya integrasi moda trans andalan tidak hanya memudahkan akses jalan dan membuka pusat ekonomi baru, tetapi juga mengembangkan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Menurutnya, pengembangan sarana dan prasarana transportasi di Sulawesi Selatan baik yang bersumber dari APBN atau APBD maupun swasta patut dibanggakan. Berkat kolaborasi pemerintah dan pihak swasta, saat ini masyarakat Sulawesi Selatan sudah bisa menikmati beragam moda transportasi mulai udara, laut, darat, bahkan kereta api. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Soeharto mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan transportasi darat yang memadai, termasuk inisiasi Gubernur Sulawesi Selatan dalam mengintegrasi angkutan serta komitmennya mendukung Transmaminasata memiliki 4 koridor di akhir tahun 2021. Soeharto menuturkan berdasarkan evaluasi pengguna sepeda motor sudah banyak beralih ke angkutan Transmaminasata. Hal ini juga mendorong pencegahan kecelakaan pengendara sepeda motor yang tercatat sangat tinggi di tanah air. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Arundini, mengatakan integrasi moda transportasi ini akan menghubungkan Bandara Sultan Hasanuddin, stasiun kereta api, dan sejumlah destinasi wisata di sekitarnya. Koridor dari bus Transmaminasata akan diperpanjang dari sebelumnya yang hanya sampai di Bandara Sultan Hasanuddin. Nantinya bus akan beroperasi hingga ke Maros dan diperpanjang 2 koridor menuju stasiun depo. Setelah uji coba, maka integrasi moda transportasi secara fisik bisa diterapkan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.